apa nih Pak? Tentu ini kan pasti orang juga tertarik ya. Biasanya orang kan melalui yang lain, misalnya dinas pertanian, dinas ketahanan pangan. Oke. Tapi ini dinas kebudayaan pariwisata loh. Dinas Artinya pariwisata. kita juga terhubung yang mungkin orang lain itu tidak terhubung. Oke. Tapi jelas terhubung karena dunia seni atau kebudayaan ini masuk ke segala lini kehidupan. Dan Kebudayaan kita ya. kadang-kadang lupa bahwasanya dengan kearifan lokal yang ada itu bisa menjaga alam. Bisa menjaga Iya, alam. bisa menjaga alam termasuk ketahanan pangan. Dan Pak Gubernur kan juga menggaungkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Jadi Sumsel ini Mandiri Pangan, sangat oke. mendukung dengan upaya pemerintah dalam hal itu. Oke, ini terkait dengan kegiatannya itu sendiri akan dilaksanakan kapan nih Pak? Dilaksanakan di tanggal 24 dan 25 September, mohon dicatat ini para 24 pendengar dan sekalian. sampai dengan Di 25. Hattori hadir di Taman Budaya gratis. Oke. Di sana tidak hanya kita menonton pertunjukan atau Apa pergelaran saja nih? teater, tapi di sana ada pameran. Ada pameran juga. Ada Pameran diskusi. seperti apa nih? Pameran kita histori dari 2021, 2022 dan sekarang. Oke. Poster-poster yang mereka sudah pernah tampilkan. Kemudian mungkin video juga yang pernah ditampilkan. Tentu akan menjadi hal yang menarik gitu. Dan nanti di sana juga ada diskusi. Kita Ada diskusi diskusi. bedah materi yang ditampilkan, Iya. kita diskusi, yang belajar, saling menginspirasi, saling memberikan hal-hal kebaikan. Oke. Nah, bagaimana dengan kontribusi dari tentunya rekan-rekan seniman itu sendiri, Pak? Ini kan karena digandeng nih mereka untuk Ya. bisa berkontribusi untuk bisa menunjukkan eksistensinya. Karena pendekatan dengan seni jauh kata orang lebih dekat dan lebih lekat begitu ya, Ya. Pak ya. Nah, ini bagaimana dengan kontribusi mereka sendiri nih, Pak? Tanggapan dari para seniman? Ya, teman-teman sangat apresiatif. Ya, mereka sangat mendukung sekali karena temanya juga tema yang luar biasa dalam hal kepedulian manusia terhadap alam ya, kelestarian alam, khususnya pangan ya. Iya. Teman-teman di Sumatera Selatan ada 3 tim yang tampil, yaitu Teater Potlot, kemudian Teater Potlot ya? Teater Uma, dan satu lagi dari Kota Prabu Muli. Oh, dari Prabu Muli. Teater Seinggok Sepemunyian. Mereka punya garapan yang luar biasa. Kalau melihat dari materi yang sudah dikirimkan dan poster-poster itu sangat menginspirasi. Nanti pasti penonton akan akan memberikan apresiasi, saya yakin, karena keren, digarap dengan baik. Apa saja itu, Pak? Digarap dengan baik ya. Materi yang ditampil- ada, karena materi setiap tim mempunyai penekanan di tema dengan dengan garapan yang mereka memang dari sudut pandang berbeda. Artinya memang ini akan menarik, menginspirasi teman-teman yang mungkin teater yang bergelut di teater. Ini kan teater yang sudah diakui lah di Sumatera. Diakui di Sumatera itu tadi teater Potlot Ya, tadi ya, Pak ya. ada selain itu di Sumatera Barat ada 2 kan, teater Nantumpah dan teater dari Padang. Kemudian dari Medan tuh Medan Teater, dari Lampung tuh Kobar Teater, kemudian dari Jambi dan juga dari Bengkulu, Senyawa Bengkulu. Iya, Itu semua akan menampilkan tim-tim mereka yang terbaik, anggota teater yang terbaik. Itu semoga nanti ini memang akan membawa satu sajian yang luar biasa untuk teman-teman penggemar pecinta teater. Jadi untuk yang dari luar daerah seperti yang Bapak sebutkan tadi, dari Sumatera Barat, dari Jambi, itu mereka juga menampilkan penampilan-penampilan seni juga Ya, gitu, ya, Pak? ya. Mereka sebelumnya sudah pernah tampil, kita tahu kualitas mereka, sehingga ini akan membangkitkan berkesenian di Sumatera Selatan, khususnya teater untuk adik-adik remaja, generasi muda, untuk bisa mencontoh Oke. tampilan mereka, bisa belajar, bisa diskusi, bisa melihat gimana cara menjual nih. Teater kan biasanya ya gitu kan, ini kita tampilkan pameran, kemudian lewat teater, lewat apa? Jadi artinya seakan-akan bisa dengan teater itu ada berkisah begitu ya, Pak ya? Ya, ada. Terkait dengan tema masalah Pasti, ketahanan pangan pasti begitu ya? pasti. Oke, mengapa Festival Teater Sumatera Selatan tahun ini tuh mengangkat tema ketahanan pangan nih, Pak? Ya, karena kita melihat sekarang ini sudah krisis pangan ya. Krisis Di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia, Iya. di Sumatera. Berapa banyak lahan kering yang
kalau pas kemarau terbakar itu rugi berapa Iya. secara nominal pasti besar. Kemudian juga banjir di mana-mana. Oke. Berbagai daerah kita kan banjir. Banjir. Artinya ini harus kita sikapi. Harus kita sikapi dari berbagai lini, dan kami yang dari Dinas Kebudayaan berperan serta di situ. Artinya kepedulian kita juga harus ditunjukkan. Jadi Artinya artinya bukan melalui bidang kita. Iya, seluruh artinya seluruh instansi begitu ya Pak ya, kedinasan artinya bisa terlibat Bisa, gitu. harus kita Harusnya, mendukung karena itu gerakan itu. dari Disbudpar sendiri bisa, why not yang Ya, lain, kenapa? harus. Apalagi memang benar-benar itu di bidangnya begitu ya Ya, Pak ya. harus. Oke, ini menarik ya. Kita pengen tahu lagi nih Pak, kira-kira bagaimana teater bisa menjadi media efektif untuk mengkampanyekan ketahanan pangan ini Pak? Karena teater akan menampilkan bentuk pertunjukan yang memang betul-betul mengangkat dari seni gerak ya, seni Iya. gerak, dan juga mungkin dari lighting yang bagus akan mendukung ini menjadi pertontonan yang menarik dan akan menjadi ingatan luar biasa bagi para pemirsa. Oke. Didukung dengan memang fasilitas di Taman Budaya yang memang itu Sudah gedung lengkap ya, pertunjukan ya, sound pertunjukan system ya. yang bagus, kemudian kita duduk juga nyaman. Jadi memang betul-betul akan menyuguhkan tontonan yang nantinya akan menginspirasi. Oke. Ini Dan kan juga disiarkan langsung YouTube, yang tidak hadir bisa buka YouTube Taman Budaya Sriwijaya. jadi di YouTube-nya juga bisa Bisa dilihat ya. ya. Jadi memang bisa dinikmati baik yang hadir maupun secara online. Oke, ini dari tanggal 24 sampai dengan 25 Desember. Ini lokasinya di mana? Kemudian dari pukul berapa sampai pukul berapa nih Pak kegiatan? Ya, insya Allah nanti kegiatan akan dibuka Pak Kadis Budpar, yang beliau memang concern untuk tentang pemajuan kebudayaan ya. Iya. Karena memang kita juga terus mendukung upaya pemajuan kebudayaan. Iya. Ada 10 OPK, salah satunya seni, dan di bulan ini teater ya. Nanti akan kita tampilkan 5 di hari pertama, ada 5 tim yang tampil. Kemudian malam ada diskusi, artinya yang sudah tampil akan kita diskusikan. Kita akan sharing kan, mungkin teman-teman dari provinsi yang tampil akan sharing ilmu, kita juga bisa saling belajar kan. Kemudian selain itu ada pameran yang kita akan desain dengan baik. Tampilan itu jadi bisa dinikmati oleh masyarakat yang datang, bisa melihat poster-poster, kemudian melihat juga tampilan yang tahun-tahun sebelumnya. Itu tentu akan menginspirasi hingga bisa nanti menginspirasi tentang ketahanan pangan. Ya, artinya begini Pak, ketika kita membuat sebuah acara begitu ya Pak ya, dan ini merupakan event tahunan seperti yang Bapak event katakan. tahunan. Artinya itu kan membutuhkan persiapan yang luar biasa Pasti, begitu ya. Ini ya. persiapannya udah dari kapan nih Pak kalau kita boleh tahu? Persiapan jauh-jauh hari Jauh-jauh sudah itu hari. Cek, karena ini sudah melibatkan provinsi lain. Kita Oke. sudah dari bulan 3, bulan 4 kita Bulan 3 sudah kemarin, oke. sudah rapat, sudah Zoom, kemudian Juknis sudah kita share ke mereka. Mereka sudah mulai garap, dan kemudian sudah tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan. Karena memang sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ini salah satu bagian dari pengembangan ya, pengembangan dan pemanfaatan. Kita mencoba menghidupkan ekosistem kebudayaan, Cek. Mencoba menghidupkan Ya, ekosistem harus kebudayaan. itu, mendorong. Kenapa mencoba menghidupkan ekosistem kebudayaan? Ya, karena pemilik kebudayaan itu masyarakat sendiri. Oke. Tidak bisa pemerintah ayo terus enggak. Enggak, Tapi kita fasilitator. Kita Fasilitator mendampingi. sebagai pemerintah Kita begitu mendampingi. ya. Nah, ini ada taman budaya, yuk kita gunakan, kita isi, berekspresi di situ. berekspresi gitu ya. Gitu. Itu bagian dari menghidupkan ekosistem Menghidupkan. kebudayaan. Kalau untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan, Ya, begitu ya. ya. Ini kita kaitkan di sini. Apakah itu belum hidup Pak, atau masih dirasa kurang nih Eh, terhadap mungkin hidup, kesadaran pasti hidup, kesadaran tapi masyarakat lebih gitu ya? besar ya, kita besarin. Oke. Nyalanya kita besarin. Lebih besarin lagi begitu ya. Sebagaimana juga di situ di undang-undang itu juga selain pengembangan, ya pemanfaatan. Pemanfaatan Iya, itu tadi. mendayagunakan yang ada, baik SDM, baik Fasilitas. kearifan lokal, fasilitas untuk memajukan ideologi, politik, sosial, lingkungan hidup juga, semuanya, ekonomi, kesejahteraan masyarakat nanti dengan kebudayaan itu memang semua akan sejahtera.
Oke, karena itu akan melibatkan yang di Ya, yang di semua belakang samping komplek. sini yang Memang ada di kebudayaan situ itu komplek. komplek. Oke. Bukan hanya nari, Aha, lagu, tapi iya. komplek ada 10 objek kemajuan kebudayaan. Oke, Salah oke. satunya seni. Seni. Oke, Ya. ini apa saja sih sebenarnya yang menjadi pesan penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui festival ini, Pak? Kalau dari pemerintah sendiri. Menggugah masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Peduli. Bahwasanya kebudayaan itu terkait langsung dengan kelestarian alam. Mhm, Kearifan-kearifan lokal yang kita miliki itu sangat mendukung dalam upaya pelestarian alam. mhm, mhm. Dan alam yang subur, yang terawat pasti akan memberi kehidupan untuk manusia. Untuk manusia. Ya. Oke. Jadi itu Tidak pesan yang bisa disampaikan. lingkungan lahan-lahan rawa kita setrum, kita racun, ya mati semua. Itu salah satu pengaruh. contoh kecil Iya, kan iya. gitu. Ya, tapi dengan kearifan lokal kita ada cara menangkap ikan yang memakai bambu disusun, itu kan artinya tersaring nanti Iya, ikan iya. yang besar yang kita Ambil, ambil, iya. yang kecil akan terus hidup. Itu contoh Untuk kecil langsung ekosistemnya ya. begitu ya, Pak ya. Ya, itu Oke. ada kan cara Oke. menangkap ikan di beberapa tempat di Bali dan sebagainya kan. Seperti itu contoh kecil. Jadi artinya dengan adanya kearifan lokal, Ya. kemudian dipadu-padankan tentunya dengan seni berteater ini, dari teater yang ditampilkan begitu ya Pak ya, itu Ya. bisa memberikan pesan yang bisa langsung mengena ke masyarakat, mungkin seperti itu. Ya, itu harus seperti itu. Karena sekarang melalui media-media ini, media seni akan menarik generasi muda. Oke. Kalau kita ceramai mungkin belum, tapi Iya. melalui Kalau melalui tutup teater, kuping biasanya, melalui Pak. teater kan mereka tidak sadar bahwa mereka Iya. sudah menerima informasi tentang hal-hal kebaikan, tentang info penting gitu. Oke, oke. Nah, kira-kira untuk mendukung kegiatan seni seperti festival teater ini, terkhusus untuk ketahanan pangan, peran pemerintah ini seperti apa nih Pak? Pemerintah sangat berperan dalam hal ini karena pemerintah sesuai di undang-undang akan menjadi pendamping khususnya di kebudayaan ya. Masyarakatlah yang memiliki budaya itu. Iya. Kita selaku pemerintah akan terus mendorong untuk mendampingi masyarakat sehingga kearifan lokal yang ada, warisan luhur yang memang berguna dalam pelestarian alam akan terjaga. Banyak sekali contoh untuk bisa menjaga kebudayaan ini, dan salah satunya yang melalui penampilan. Baik juga dalam pelindungan, kita mungkin kita tetapkan sebagai warisan budaya tak benda, itu bisa. Itu bagian dari pelindungan, artinya kita sudah bakukan. Ini seperti ini sudah ada sertifikatnya dan sebagainya. Dan untuk yang bagian penampilan itu bagian dari pengembangan pemanfaatan. Dan ada satu lagi pembinaan. Ya, pembinaan itu artinya kita bina. Oh, ini mulai surut nih, misalnya kayak Dul Muluk itu teater tradisional kita kan kita angkat lagi. Dan kemarin kita sudah tampilkan, sebelum ini sudah kita tampilkan Dul Muluk dan antusiasme pelajar khususnya mahasiswa luar biasa. Ada beberapa tim yang tampil dan itu memang punya potensi semua. Artinya kan mulai kita angkat. Termasuk juga wayang Palembang itu kan juga kebudayaan kita yang harus kita angkat itu. Dan ini teater. Nah, ini teater ini juga teaternya, kita tampilkan. Memang sudah kita petakan nih. Ini yang sudah mulai, yang sedang berkembang, yang kira-kira memang butuh perhatian lebih, terus kita dorong. Ini kan Gitu, Cek. kalau kita kaitkan dengan tentunya pengembangan budaya dan juga peran dari pemerintah tadi ya Pak ya, dikaitkan dengan kegiatan festival ini. Kita tahu generasi muda sekarang ini kan kita pengennya tuh digait nih Pak, yang generasi muda, karena yang namanya pasti adanya pergeseran begitu ya Pak ya. Ya. Artinya yang tua otomatis yang seniman-seniman Ya. lama gitu kan, otomatis kan akan bergeser begitu ya Pak ya. Pasti, ya. Kan kita harapkan adanya regenerasi Ya, seperti itu, seperti pewarisan. wayang Palembang. Ini kan pendalangnya sendiri kan kita butuh untuk regenerasi. Ya. Begitu juga mungkin dengan Dol Muluk, itu kan Ya. merupakan kesenian kita yang kita Ya. banggakan begitu kan. Nah, sementara kita tahu gempuran daripada budaya-budaya asing itu yang sangat luar biasa dengan kemajuan teknologi. Artinya ini kan tugas yang bukan cukup berat, tetapi merupakan tugas yang berat dari pemerintah sendiri ini Pak. Ini bagaimana nih Pak menyikapi hal tersebut? Kita sudah siapkan program untuk ke depan, kita pelatihan dan juga residensi namanya untuk ke depan itu. Oke. Kita akan membina talenta-talenta muda, Cek. Baik itu seni
musik, Mm-mm. film, Mm-mm. teater, Mm-mm. Dul Muluk, kemudian juga yang residensi itu Wayang Palembang. Oh, yang paling Ya bagus. itu residensi artinya lebih lama waktunya, lebih detail lagi sehingga memang nanti dari pelatihan dan residensi ini muncul talenta-talenta muda. Baru, iya. Setelah workshop dan residensi akan kita tampilkan di presentasi. Di presentasi. Jadi selama berapa hari ini langsung kita nanti presentasi, kita lihat langsung hasilnya. Bagus, nanti kita naikin lagi ke tingkat atasnya lagi nasional terus gitu. Jadi memang nanti akan terus berkembang, akan bergulir dia. Jadi Bukan ini juga hanya untuk memacu semangat ya iya, Pak ya? bukan hanya kita latih sudah selesai. Tidak ada tolak ukurnya. Ya, Keberlanjutannya seperti apa kebanggaan begitu ya? kalau ditonton kan beda juga. Cik. Beda, betul. Ini aku selama latihan seminggu inilah aku mau tampil dengan ditampilkan di Geraha, ditonton teman-teman, ditonton, disiarkan langsung itu kan Iya. beda. Itu Ada jadi memang kebanggaan berarti tersendiri berkesan ya. Dan juga kita akan libatkan beberapa seniman, budayawan dan insya Allah juga Dewan Kesenian. Jadi memang kita sama-sama garap. Talenta-talenta yang bagus di Sumatera Selatan tadi dari berbagai seni yang ada, insya Allah nanti kita siapkan itu. Salah satu terobosan yang memang penting menurut saya. Terobosan yang sangat penting. Dan juga tidak melupakan yang tua. Yang tua melatih yang muda. Melatih yang muda, Iya, iya. Jadi harus. artinya berdaya guna juga tetap Ya yang harus tua, yang lama. berputar, harus regenerasi harus berjalan. Dan itu kehadiran pemerintah khususnya di Disputpar penting di situ. Penting di Taman situ. budaya, kita punya taman budaya. Ya kan kita sempat juga miris nih karena saya pribadi pernah nih ngobrol sama pedalang dari Wayang Palembang Ya. itu sendiri yang tinggal dia satu-satunya Ya, setelah orang tuanya sudah Pak tidak ada. Wirawan, Ya ya. Pak Wirawan Ya. begitu ya. Ini kan menjadi sebuah kemirisan begitu. Ya. Sementara itu adalah kebanggaannya kita Ya. begitu. Jadi memang benar-benar artinya pemerintah di sini harus hadir. untuk bisa tentunya Ya. menciptakan regenerasi Ya, daripada talenta. pedalang, talentanya begitu. Manajemen talenta nasional kalau pusat itu. Jadi kita di daerah juga menyesuaikan. Oke, dan ada nggak kira-kira Pak untuk ke depan nih ya Pak dari Disputpar sendiri mungkin punya rencana untuk kata Bapak tadi akan ada pelatihan-pelatihan. Ya. Nah, kemudian ke depan misalnya untuk bisa memacu semangat mereka yang muda-muda ini untuk bisa terjun langsung ke Wayang Palembang atau ke Dul Muluk untuk mencintai tadi Pak. Misalnya diadakan lomba begitu. Setelah mereka melakukan mengikuti Bisa, pelatihan ya, begitu kan. bisa. Diadakan lomba untuk bisa memacu semangat Ya, mereka kalau begitu tahun kan? ini sudah lomba sudah Dul Muluk maupun Dul Muluk dan Rentak Batanghari 9 sudah lomba. Sudah dilombakan. Antusiasme yang luar biasa. Tahun depan kita lebih dalam lagi kita pembinaan talenta itu, Cik. Nah, apa yang menjadi tantangan di dalam tentunya untuk melaksanakan festival teater Sumatera Selatan ini dalam menjaga ketahanan pangan nih Pak? Insya Allah semua akan berjalan dengan baik dengan tahapan-tahapan yang sudah kita lalui dengan teman-teman pekerja teater dari berbagai provinsi dan juga dari kepanitiaan. Insya Allah semua akan baik ya. Didukung dengan fasilitas yang memang memenuhi syarat di Taman Budaya, insya Allah semua akan berjalan dan kolaborasi kuncinya. Kolaborasi. Ya, sekali lagi kuncinya kolaborasi. Oke. Baik yang hadir langsung maupun tidak, semua bisa menikmati. Bisa menikmati. Ya. Dan itu akan menjadi ingatan, akan menjadi bagian dari sejarah atau tonggak penting dalam upaya pelestarian alam untuk menjaga pangan. Pangan tadi ya. Oke. Jadi dulu Radiator IB kalau misalnya kalian bertanya di line telepon 0711 351656 terkait dengan tema kita di suasana siang hari ini adalah mendukung program positif pemerintah. Subtemanya adalah bersama Festival Teater Sumatera untuk menjaga ketahanan pangan ya. Oke Pak, kayak kita bakal lanjut lagi Pak. Kita dengar ke dulu Adosi kok lagu pilihan berikut ini. Lagu Apunian Cik Gaya. Kita dengar ke sama-sama ini dia Cak Pakam.
Kalau kondangan cap kemas berjalan, yang dipakai cuma emas sepuan. Kalau berais pecah kecantian, tidak sadar herai pecah setan. Jabatan memang kau jabatan, awak jahat pecah kecantian. Jabatan memang kau jabatan, awak miskin pecah kekayaan. Jabatan memang kau jabatan, awak buyar pecah kepintaran. Jabatan memang kau jabatan, hati-hati deh mati dah ketahuan. Ada di kau, hebat ada di kau, itu uji kau. Kaya ada di kau, pintar ada di kau, itu uji kau. Kalau bergaya pecah keartisan, itu karena badan kau bermakan. Dia pulang katanya perawatan, itulah kau raih sultan. Jabatan memang kau jabatan, awak jahat pecah kecantian. Jabatan memang kau jabatan, awak miskin pecah kekayaan. Jabatan memang kau jabatan, awak buyar pecah kepintaran. Jabatan memang kau jabatan, aku ngato deh tolong maaf genian. Oke, masih di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan di obrolan budaya. Sriwijaya Siang dengan topik ya atau temanya mendukung program positif pemerintah. Subtema kita adalah bersama Festival Teater Sumatera untuk menjaga ketahanan pangan. Baik, kita masih
bersama narasumber kita Pak Agung ya. Ya. Oke Pak Agung, kita lanjut lagi nih Pak Agung. Ini menarik ya. Untuk tentunya kita juga mengajak untuk masyarakat ya Pak ya. Ya. Dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 September ya, untuk bulan ini. bisa untuk bisa hadir di gedung Geraha Budaya Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring. Jakabaring. Jadi di situ semua gratis itu, Cek. semuanya gratis. Jadi kita kalau misalnya jalan-jalan nak kati hiburan ini datanglah ke sana. Iya, ke sana. Jadi bisa Di bisa tempat lain juga. bayar loh. Di tempat lain bayar. Nah, di ini provinsi lain, daerah lain. Ini gratis. Tontonannya pun berkelas. Dari provinsi lain. Dari provinsi lain. Jadi bukan cuma dari kita dewe, Iya. tetapi juga dari provinsi lain. Sayang dilewatkan. Oke, ini Pak, bagaimana teater bisa menjadi media efektif untuk mengkampanyekan ketahanan pangan menurut Bapak? Teater sangat menarik melalui olah tubuh ya, olah suara yang memang bagus, didukung lighting yang bagus, ini tentu akan menciptakan tontonan yang luar biasa. Sebagaimana juga film ya, kita nonton film akan terkenang kita kan. Iya. Kita nonton bioskop dibanding dengan kita baca atau dikasih materi oleh guru, jangan bakar lahan misalnya, atau jaga hutan misalnya, biar tidak banjir nanti kan. Tetapi melalui tontonan, melalui teater nanti kita pasti akan lebih dalam nih ingatan kita, lebih dalam kesannya melalui suatu tampilan yang memang oleh para pekerja teater yang memang sudah Profesional. Itu pasti berkesan bagi kita. Dibanding dengan tadi yang saya sampaikan ceramah dan sebagainya, mungkin ini lebih efektif sih. Iya, jadi lebih terkesan ya. Lebih dalam sih. Lebih dalam. Ingatan kita tentang itu, dan itu akan bisa disaksikan di tanggal 24 nanti. Sayang kalau tidak ditonton oleh teman-teman. Jangan tidak datang, diaturi ngajak keluarga. Silakan ngajak ini, bawa minum kumpul. Boleh, tapi buang sampahnya dijaga kan, boleh. Tetap jaga ya, tetap jaga harus. Karena tontonan yang bagus tidak didukung suasana yang nyaman ya gimana gitu ya. Tidak tahan lama kita pulang misalnya kan. Oke, jadi kotor, harus ada misalnya. Tontonan dan juga tuntunan. Ya. Oke, ini mungkin bagaimana caranya festival ini bisa dikemas dengan isu ketahanan pangan agar menarik bagi generasi muda. Teman-teman pekerja teater dari provinsi lain, mereka akan menerjemahkan sendiri-sendiri, tentu dari sudut pandang mereka yang berbeda. Karena kondisi bisa diunjuk bocoran dikit apa kira-kira yang dari luar daerah tuh kira-kira seperti apa nih penampilannya aja? Dari luar daerah ada yang memang mengangkat tentang hutan ya, kebakaran hutan itu nanti akan diekspresikan dalam suatu pertunjukan teater dengan gerak, dengan dialog yang memang akan menarik ya. Tentu ini akan membuat kita akan terkesan. Itu menjadi isu yang setiap tahun nih kalau ngomongin masalah kebakaran hutan ya, ya. Tentu. Kebakaran hutan, kemudian kekeringan dan sebagainya, itu akan berpengaruh ke pangan ya. Makanya kita akan melalui teater ini akan tentu menggugah kita semua. Kesadaran begitu ya. Kesadaran masyarakat. Yang secara keseluruhan akan membangkitkan nantinya Sumatera Selatan memang sesuai dengan visi misi gubernur untuk ketahanan pangan GSMP, bukan hanya sekedar slogan semata, tapi memang betul-betul merasuk ya. Kita paham tentang itu. Kan ini udah dipersiapin dari jauh hari Pak. Kira-kira adakah lomba atau pertunjukan khusus yang menyoroti masalah pangan lokal Sumatera Selatan? Sumatera Selatan kan disebut sebagai lumbung pangan. Iya. Kayak gitu. Kalau dari dinas langsung mungkin tidak langsung ke sana karena memang sudah ada perangkat daerah yang memang terkait dengan itu pangan ya, lomba-lomba pangan. Tapi kalau dari kita mungkin di kulinernya ya, kuliner itu kan seperti pempek itu kan menjadi sudah warisan budaya tak benda, artinya pempek itu kan panjang prosesnya. Artinya dari sungai yang tidak tercemar kan akan nanti akan terjaga ikannya. Seperti itu kan. Akhirnya berkaitan juga dengan rasa gurih ikan itu sendiri pasti, gitu ya Pak ya. Makanya kalau dari Dinas Kebudayaan terkait kuliner ke warisan budaya tak benda, artinya kita edukasi masyarakat, kita ajak masyarakat untuk tidak nyetrum ikan dan kemudian ngebom dan lain sebagainya, ngasih obat itu kan. Artinya ada kearifan lokal budaya kita yang memang bisa menjaga kelestarian alam. Jadi memang artinya budaya lama tuh Mak Uji Wong tuh udah
apa ndak bakal lekang oleh waktu ya Pak ya. Pasti. Jangan Kita gara-gara menjaga nak alam. jangan gara-gara nak begancang, nak boleh dapat banyak ya tuh Pak. Hari ini Disetrum dapat kalau ya seember, nah nanti setahun ke depan nggak ada lagi. ndak ada lagi ekosistem karena mati Ya, semua makanya kan. kita akan tumbuhkan itu. Kita bangga dengan kearifan lokal kita dan kebudayaan kita, warisan leluhur kita. Seperti menangkap ikan itu di Pali ya, dia akan pakai apa Ada yang disebut susunan. dengan acara apa? Bekarang iwa ya. Ya, Pak, bekarang. Bekarang iwa ya, ada daerah mana Tradisi itu? bekarang. Tradisi bekarang. Ada di Pali, ada di beberapa daerah juga ada. Heeh. Itu kan kita usulkan jadi warisan budaya tak benda. Seperti itu kan. Memang Mereka menangkap ikan tetapi tidak dengan cara disetrum ya kan, seperti itu kan. artinya sudah diseleksi nih yang Diseleksi. besar gitu seperti itu kebudayaan kita. Dan juga banyak juga kuliner lain yang memang di Palembang khususnya itu memang harus dijaga ya. Iya. Memang baik dari bahan dari ikan dan sebagainya, dari sumber-sumber lain, dan juga itu bagian dari upaya dinas untuk upaya pelindungan tadi. Kita ajukan ke Kementerian Kebudayaan kuliner kita, nanti akan kita kaji, kemudian berkembangnya di mana, kemudian pengolahannya seperti apa, kayak Bekasam tahun ini kita ajukan Bekasam. Wah. Bekasam. Heeh. Semoga tahun ini tembus untuk Sebagai jadi warisan budaya benda budaya tak Indonesia benda. dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Padahal kita hobi semua kan, Cek. Wong ndak tahu be kasih Nah, cak nanti mano kalau tidak dah, kita lindungi nanti Diakuin orang. Ya, diakui orang dan anak cucu kita nanti nggak tahu. nggak tahu. Padahal itu warisan leluhur. Warisan leluhur Ya, ya. warisan. Nah, ini terkait dengan menjaga ketahanan pangan tadi Ya. nih Pak ya. Tadi Bapak sempat menyinggung termasuklah Cik Gaya kalau misalnya nanggok ikan jangan Ya. sampai disetrum dan Ya. segala macam, sehingga kearifan-kearifan lokal yang lama-lama itu termasuk seperti bekarang itu menjadi sebuah warisan yang harus kita jaga. Ya, Nah, kita lestarikan. kita ya. lestarikan begitu kan. Nah, ini kan kalau misalnya setrum mati. Mati. Kalau mati katik lagi iwaknya. Mati lagi tidak makan Nggak pempek makan kita. pempek lagi gitu. Dan sekarang kan kita miris nih Pak. Kalau dulu kan banyak tuh yang namanya iwak belido. Ya, Sekarang nih mungkin jarang ya. boleh dikata hampir punah Ya. begitu kan, sangat jarang sekali didapat iwak belido. Nah ini kan sebuah kemirisan juga ya tuh kan. Nah tapi Cek Gaya itu salut nih, maksud Cek Gaya dari apa disebut par itu ya tuh kan. Idenya ya. Iya idenya itu maksud Cek Gaya. Bukan Kok ini. ke situ sebenarnya Ya, apa ya bukan. harusnya ke dinas Ya. pertanian misalnya kan, atau Ini- ketahanan pangan seperti itu kan. Itulah makanya gunanya kolaborasi. Ya, tidak hanya yang menentukan dinas sendiri, tapi ada Iya, iya. pekerja-pekerja, teman-teman seniman, budayawan yang akhirnya mengerucut dari jadi satu ya Jadi satu. tentang pangan. Nah, yuk kita angkat tentang pangan. Itu luar biasa. Mhm. Artinya bukan dinas, ayo kamu buat ini enggak juga. Kita sama-sama. Sama-sama. Dinas akan mendampingi. Mhm. Yang punya kemudian Kamu dari masyarakat kan, mereka akan tahu kehidupan hari-hari kan. Oh, di dusun kami gini, di dusun kami seperti ini. Oh, makanya kita angkat. Mhm. Jadi kalau misalnya iwaknya habis, apakah tidak dona misalnya ya maaf ngomong anu ke benih iwak lagi nih Pak ditaburkan di sungai? Pasti ditabur Tetap. pasti, tetapi kan kita membangkitkan waktu ya. masyarakat sendiri untuk sadar, untuk mencintai lingkungan, untuk merawat lingkungan. Mhm. Jadi jangan Tidak kelamaan. semua pemerintah. Iya, jadi bukan jangan lemak baik cak itu setrum-setrum mati, cak itu kan kemudian lagi ditabur lagi benih, akhirnya disetrum lagi seperti itu kan. Kalau tabur tidak ada susah ya. Cuman membangkitkan kesadaran masyarakat ini yang susah untuk menjaga alam. Biar pangan akan terjaga. Jadi artinya paradigma pemikiran masyarakat yang harus dirubah. Ya, kita bersama-sama untuk membantu, Membantu untuk itu. mendorong, untuk kuat kesadaran untuk merawat alam. Merawat alam. Ya. Oke. Nah, bagaimana respon masyarakat sendiri terhadap kolaborasi seni dan ketahanan pangan ini, Pak? Ini kan menarik nih kayak Ya. gitu kan. Ini seni tapi juga kolaborasi ini ketahanan Ya, pangan. sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat tampilan untuk tahun ini karena menarik kan tentang pangan. Seperti apa tampilan teater tahun Teater ini? tahun ini. Karena setiap tahun pasti berubah. Tahun ini temanya bagus dan teman-teman sudah penasaran ini, sudah menunggu untuk nonton. Ya, nonton. jadi mungkin bentar lagi sudah kita share flyer teaser untuk festival tahun ini. Jadi Iya. mungkin bisa ngintip sedikit lah. Kalau kita share semuanya nanti nggak ada kejutan di sana. Oh iya, harus Kita ada segera share. kejutannya. Ya. Jadi Sedang nak disiapkan tahu- tim. Nak tahu nian Cak Mano ya nonton ya Pak ya datang gitu ya.
Oke, nah kalau untuk seni sendiri tuh menurut Bapak sendiri sebagai tentunya perwakilan dari pemerintah nih Pak ya, dari Disputpar, apakah seni bisa mengubah pola pikir masyarakat tentang pangan lokal dan tentang kearifan lokal yang ada begitu Pak? Pasti seni akan masuk ke pemahaman orang dengan di bawah sadar kali ya. Iya. Kalau kita omongin kadang nggak masuk malah, tapi melalui seni mereka akan menyerap itu. Sambil menikmati seni akan ada hal ide baru yang masuk. Mungkin secara tidak sadar dia akan udah menerima gitu. Nah, Jadi pesan-pesan yang disampaikan lewat seni itu iya sendiri masuk, begitu ya Pak? iya lewat seni itu sendiri. Dan ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita nonton film kan akan menggugah kita, akan bangkitkan ide kita, masuk ke kita. Beda dengan kita omongin langsung gitu. Nah, dengan membaca ya. Dengan membaca. Itu fleksibel, seni itu akan mudah masuk. Nah, ini kalau yang menjadi harapan dari Bapak sendiri selaku perwakilan daripada pemerintah nih Pak, apa yang tentunya Bapak harapkan yang bisa dilakukan oleh masyarakat setelah menyaksikan festival ini untuk mendukung ketahanan pangan? Ya banyak. Salah satunya ekosistem kebudayaan akan tumbuh subur di Sumatera Selatan. Iya. Melalui sarana prasarana yang ada di dinas, dan juga tidak menutup kemungkinan mungkin dari masyarakat sendiri dia akan menghidupkan ekosistem kebudayaannya ya, sehingga betul-betul dimensi ekonomi budaya ini akan hidup, dan dimensi ekspresi budaya itu kan hidup tanpa harus pemerintah hadir, tetapi memang masyarakat membutuhkan itu. Masyarakat merawat kebudayaan mereka sendiri, menjaga, melestarikan. Dan untuk pangan pasti ya seluruh perangkat daerah provinsi berusaha untuk menjaga itu sesuai dengan visi misi Pak Gub untuk gerakan ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Jadi kita semua kolaborasi, seluruh dinas, seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, kami berharap semua akan bergerak bersama untuk menjaga alam dan tentunya juga merawat kebudayaan. Itu Cek. Sampai dengan saat ini Pak, kegiatan tinggal menghitung hari lah ya, kurang lebih ya. Tinggal menghitung hari, tinggal menghitung hari. persiapan. Selama mungkin perjalanan dari mulai persiapan sampai dengan ini akan kita lihat spektakulernya seperti apa penampilannya nanti begitu. Ya. Apakah ada yang menjadi kendala ataupun tantangan nih Pak? Alhamdulillah semua lancar, insya Allah berkat dukungan semuanya. Saya yakin semua akan lancar, dan tentu bantuan dari berbagai pihak, ide-ide, masukan. Kita semua sudah lewati tahapan itu. Kita insya Allah semua on the track sesuai lini masa kita. Ini penggarapan mungkin lagi sedang di materi pameran. Kalau materi tampilan provinsi, tim dari luar provinsi sudah siap semua, termasuk dari kita tuan rumah. Kita dari panitia sedang menyiapkan untuk materi pameran. Materi pameran itu poster-poster, dan kita garap Poster-poster seperti apa nih Pak? Poster yang memang artistik ya, artinya memang Terkait dengan ketahanan pangan itu. ketahanan pangan, dan juga yang tampilan teater yang sudah lalu juga kita tampilkan. Jadi teman-teman bisa lihat nih Flashback story-nya begitu ya? bisa flashback, bisa. Jadi Kenangan-kenangan 2021 nih dulu. ini Iya. gitu ya. Dan menarik itu di situ bisa, mungkin teman-teman bisa buat vlog di situ kan, bisa, karena nanti akan titik-titik itu swafoto juga itu kan menarik gitu. Ya biasanya kalau anak-anak yang sekarang kan Iya. lebih kepada instagramable ya Pak Iya, ya. harus kita garap. Mereka berharap untuk hadir di Artistiknya. acara tersebut, artistiknya juga dilihat begitu. Jadi memang nanti biar viral. Biar viral. Ya, habis nonton kita lihat pameran. Oh. Nanti malam mau pengen lebih dalam lagi atau sore diskusi. Ya, kita Oke. bisa Itu diskusi menyerap di khususan untuk seluruh lapisan masyarakat. seluruh, boleh Atau diaturi. pelajar Diaturi mau umum. umum ya. Ya, yang mau Waktu teka-teka saya bisa ya Pak ya. bisa diaturi nanti Cek. Iya bisa ngobrol-ngobrol di situ ya terkait dengan budaya ya. Mungkin teman dari Padang bisa kan, kita bisa nanya apa sih tentang materi tadi, atau dari Medan kan, pasti menarik. Dan itu memang menjadi kegiatan utama kita. Festival Teater Sumatera hanya ada satu di sini, di hanya ada. Sumatera Selatan. Dan kitalah penggagasnya. Kita lah penggagasnya, teman-teman dari komunitas teater Sumatera Selatan Sumatera Selatan. juga. Apakah tidak ada yang mengadopsi apa yang menjadi gagasan kita Pak?
dari provinsi lain nih begitu kan, karena dia tahunya Sudah tahu Sumatera mereka Selatan. karena itu punya Sumsel. Ini Sumsel. Punya Mereka mungkin punya ide sendiri ide gitu ya. sendiri dan ini kebanggaan. Kebanggaan. Jarang. Aha. Teater yang lain juga nggak begitu seheboh kita. Seheboh kita, ya. Artinya jadi ikon kita. Icon kita. Jadi Alhamdulillah. cari icon ya. Rekan-rekan teater memang sudah kolaborasi dengan baik, termasuk juga teman-teman dari provinsi yang ikut nanti semuanya sudah kolaborasi dengan kita dengan baik. Udah 3 tahun ini ya. Oke, ini menarik sekali. Baik, Bapak, kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Nggak terasa, Nggak terasa Cek. kan ngobrol-ngobrol. Mungkin sebelum kita mengakhiri kebersamaan, sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Bapak terkait dengan festival yang akan diadakan ini, Pak? Baik, kami mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan, ayo kita tonton pergelaran ini, pertunjukan teater Sumatera tahun 2025 Teater dengan Sumatera ya itu sebutannya. Festival Teater Sumatera dengan tema pangan ya. Tentu ini akan membangkitkan kita untuk lebih peduli dengan kelestarian alam yang nantinya akan menjaga ketahanan pangan yang akan menyejahterakan kehidupan kita. Mungkin itu sih. Oke, baik. Terima kasih tentunya kehadiran dari Pak Agung Saputro SSMSI. Beliau adalah Kepala Seksi Sejarah dan juga Kepurbakalaan Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan. Banyak yang bisa kita serap dari apa yang beliau sampaikan begitu ya. Informasi, edukasi dan juga tentunya terkait dengan paling utama adalah terkait dengan kegiatan yang akan berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 25 September 2025 ini. Jadi diaturi dodolor untuk bisa hadir, untuk bisa menyemarakkan, untuk bisa meramaikan begitu ya Pak ya. Tentunya kegiatan ini karena ini gawe ni wong kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Sama-sama, Cek. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri saja kebersamaan kita di perbincangan obrolan budaya Sriwijaya untuk kesempatan di siang hari ini. Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti obrolan budaya Sriwijaya siang